Hai semuanya, perkenalkan nama aku Mas Latu Nisa Zaira Putri Tuan. Kalian bisa panggil aku Nisa. Di sini saya akan menjelaskan teori tanda baca dan penulisan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar pencarian, tabel, atau bagan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yang keempat yaitu tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam pencarian. Yang kelima, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir baik satu digit maupun lebih dalam judul tabel, bagan, grafik, ataupun gambar. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik satu digit maupun lebih, dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Yang ketujuh, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang kedelapan, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya yang kesembilan yaitu tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Yang ke-10, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Yang ke-11, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat, penerima surat, serta tanggal surat. Nah, selanjutnya yaitu ada tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Selanjutnya yaitu tanda koma yang keempat. Tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Yang kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang keenam, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dan yang ketujuh, yaitu tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hal dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Yang kedelapan, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Yang kesembilan, tanda koma digunakan di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Yang ke-10, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, seperti dengan hormat atau salam sejahtera. Yang ke-11, tanda koma digunakan untuk antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya, untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Yang ke-12, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Selanjutnya yaitu nomor 13. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Yang ke-14, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Lalu ada tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya yaitu tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik 2 tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Selanjutnya yaitu tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik 2
tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Yang ketiga, tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Yang keempat, tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua digunakan di antara A. jilid atau nomor dan halaman, B. surah dan ayat dalam kitab suci, serta C. judul dan anak judul suatu karangan. Yang keenam, tanda titik dua dapat digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang ketujuh, tanda titik dua digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Selanjutnya yaitu tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, seperti kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati. Yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, atau tema subtema yang terdapat di dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padaan kata asing. Yang kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Selanjutnya yaitu ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Selanjutnya yaitu yang keempat, tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital. Yang keenam, tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau slang. Yang kedelapan yaitu tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Yang kesembilan, tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Selanjutnya yaitu kekeliruan yang umum ditemui dari karya ilmiah. Ketidaksesuaian analisis dengan identifikasi masalah, seperti pernyataan penelitiannya ada dua, tetapi ternyata analisisnya ada tiga atau malah sebaliknya. Yang kedua, tidak fokus ke masalah. Yang ketiga, kesalahan berbahasa. Yang keempat, pengutipan. Sumber ini saya dapatkan di link tersebut. Selanjutnya yaitu ada unsur serapan. Contohnya seperti huruf ain Arab pada akhir suku kata menjadi K. Itikat dibaca iktikat. Yang keempat yaitu huruf hamzah yang dibaca vokal menjadi A, I, atau U, seperti contohnya amr atau amar. Selanjutnya ada unsur serapan khusus. Contohnya seperti konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal. Lalu ada unsur serapan yang sudah lazim digunakan dan tidak sesuai dengan kaidah umum penulisan unsur serapan tidak diubah.